Racikan berita. Hidup baru, peradaban baru. Selanjutnya kita akan ke abang saya ini, Bang Ramadan Pohan, intelektual, jurnalis, politisi, dan macam-macam lah ada beliau nih, komplit. Kepadanya waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kehadiran buku ini cukup menggembirakan kita. Alasannya kalau bagi saya pribadi bahwa Yusuf Blegur dan juga Yayat Cipasang ini menghidupkan, ikut menggelorakan nama Anies Baswedan sehingga tetap menjadi pembicaraan dalam perpolitikan nasional kita. Kasih apresiasi dong. Ya. Nah itu perlu, karena politik itu adalah membicarakan dan dibicarakan. Kalau politisi sudah tidak dibicarakan lagi, berarti selesai, ya kan? Nah kalau ini kan ikut dibicarakan. Saya juga jadi terangsang juga ini, termotivasi juga untuk bikin juga macam ini. Ya, yang pertama itu mungkin disertasi saya ya, transformasi Anies Baswedan dari akademisi ke politisi. Kalau saya kebalik transformasi saya dari politisi ke akademisi karena ngajar sekarang. Jadi dunia bolak-balik itu ya Pak ya. Oh ya nanti. Dan kemudian juga kita sudah 4 tahun ini di KBA News yang saya dirikan itu ada puluhan ribu artikel tentang Anies Baswedan. Saya terpikir juga ini bisa juga sih untuk nanti kita bicara ya kan. Karena apa? Kita berpikir bayangkan kalau misalnya 1 tahun itu 5 buku terbit tentang Anies Baswedan, berarti kan hidup terus itu sampai nanti 2027 ketika orang mulai rame-rame lagi ngebahas Pilpres. Ya paling tidak bukannya apa-apa, sayang banget Republik ini ya kalau ada orang baik, ada orang yang diakui internasional kompetensinya, ya kapasitasnya segala macam, tidak memimpin di Indonesia. Ya. Kalau Anies saya kira keseriusannya untuk kecintaan kepada rakyat tinggi, visi keadilannya luar biasa, ya. Dan kemudian juga secara ekonomi juga kemampuannya luar biasa. Di Amerika siapa yang nggak kenal Anies Baswedan? Bukannya Amerika itu hebat, enggak. Saya hanya mau mengatakan bahwa di Amerika itu, di Barat itu, Anies sudah masuk dalam pembicaraan sebagai salah satu orang Indonesia yang dibahas di situ. Yang lainnya kan enggak. Dan Anies juga kan, kalau ada kan orang dibicarakan karena jabatan, tapi Anies jabatannya enggak ada, tapi undangannya ada, dia datang terus kan. Diundang di kampus-kampus, diajak bicara di situ. Itu artinya bahwa memang publik memang membutuhkan kehadiran Anies. Gitu. Nah itu satu. Dan yang berikutnya lagi, tadi Bang Refli Harun tadi tanya, Anies itu ngerti bola nggak? Saya kira dia ngerti, walaupun tidak sepaseh Refli gitu ya kan. Ya, Anies juga main bola gitu. Dan di Amerika juga dia main bola juga, ya main bola gitu-gitu aja. Kalau olahraga dia kan gulat, karena gulat itu timbangannya sama, jadi cukup adil gitu ya kan. Nah itu situ olahraga. Kalau bola iya. Dan kita sering ngobrol bola juga sama Anies dulu di Amerika juga ngobrol bola, main bola, dan kemudian juga kalau di klubnya Ref, kalau nggak salah itu dia tuh Liverpool dan Hala Madrid, kalau nggak salah ya. Nah, saya juga pernah lihat dia dengan baju putih Hala Madrid. Kalau saya kadang Barcelona, kadang Madrid, Barca iya. Kalau saya kadang-kadang Barca,
Kalau ada Messi ya masih Barca, atau dulu ya Patrick Kluivert ya, nah di situ. Nah kalau orang bola itu memang dia punya idola khusus untuk klub sepak bola. Dan terkait dengan perkembangan terakhir sepak bola, Anies ngikutin juga, ya. Beruntung Indonesia pada saat ini ketua umum PSSI-nya itu level dunia internasional, Erick Thohir. Pelatihnya itu ada Shin Tae-yong yang juga adalah internasional, yang mengalahkan Deutschland sampai 2-0 gitu ya. Iya, ketua alumni Jerman, lintas alumni Jerman. Pelatih timnas kita mengalahkan Jerman 2-0, Pak. Iya, Pak Barman kan? Nah, artinya kita kualifikasinya oke. Pemainnya juga oke, naturalisasi itu juga oke. Dan kalau saya sih memandang naturalisasi itu nggak penting sih, dia cuma 1%, 5%, 20%, 80% sebagai warga negara, sebagai orang Indonesia, dari Indonesia, nggak penting bagi saya. Yang penting bagi saya itu adalah dia warga negara Indonesia. Udah cukup, warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk berkiprah di tanah air ini, di Indonesia ini gitu loh. Lepas dari dia baru sekian persen. Ada juga orang 100% dia itu Palembang, ibunya Palembang, bapaknya Palembang. Totonya warga negaranya Korea Selatan, ya itu apa? Ya kan? Kayak abang saya juga begitu, Jerman. Totonya anaknya warga negara Jerman, tetap aja nggak bernilai, ya kan? Karena bukan warga negara Indonesia di situ. Nah soal buku, ya memang Anies ngelokok banget ya. Sampai dia sekarang juga kan ada juga podcast dia tentang buku, membicarakan buku. Nggak ada tokoh nasional kita itu yang seperti Anies yang masih punya waktu untuk membahas buku, membaca buku gitu. Jadi udah pas banget ini judulnya Anies Baswedan, buku, film, kopi, bola gitu. Kalau cerita lainnya apa ya? Kalau cerita lainnya gini, mungkin saya ingat jadi waktu kita sama-sama di Amerika, ya, di Amerika tahun 98 sampai 2005. Satu ceritanya begini, Anies itu ditakuti oleh para narasumber pejabat Indonesia yang ke Washington DC. Nah, saya selalu ditanyain sama KBR itu, Pohan, Anies nanti datang nggak? Itu titipan dari tamu. Karena Anies kalau udah nanya itu kayak di bulldozer orang itu, nggak bisa bergerak. Jadi kalau pejabat yang cuma bisa termehem-mehem, macam-macam, habis sama Anies di situ. Jadi dia cukup dikatakuti. Bagi anggota DPR, menteri kita. Nah itu ceritanya. Jadi saya diteleponin tuh, Anies datang nggak? Bayangkan posisi saya ya. Saat itu saya wartawan. Iya, jawab pos. Loh, saya punya kepentingan Anies supaya datang. Kalau Anies nggak datang, nggak rame. Ya kan? Jadi saya justru Anies datang nih, ada acara gini-gini. Aduh, capek aku gini. Di sini begini-begini kita ngobrol nih. Karena dia di kalangan tokoh muda Indonesia itu kan tokohnya. Walaupun di sana kita ada umurnya itu udah 10-15 tahun di atas kita, tapi ya Anies yang mungkinnya di situ. Nah jadi bangga lah kita ya punya orang yang kritis seperti itu. Dan sampai sekarang Anies nggak ada skandal perempuan, nggak ada skandal harta, korupsi, nggak ada skandal yang lain-lain. Jadi clear dia. Tapi memang di Indonesia sekarang ini zaman gila memang ya. Lihat itu di Amerika Serikat, hanya melahirkan satu presiden yang pikun dan satu lagi calon presiden yang patetik gitu, yang agak-agak gimana ya, agak gila gitu kan gitu. Tapi itu justru yang terjadi. Apa dunia ini ya Budio ya, memang zaman orang gila sekarang gitu. Ya kan, kita kan bingung kita. Coba aja lihat itu. Tapi syukurlah ya. Ya coba sekarang, wakil presiden kita Pupu Papa sampai sekarang nggak pernah terbukti, nggak pernah terungkap. Dibiarkan terjadi gosip nasional. Ya situasi kita yang gila ini kayak gini gitu. Dan yang lebih gila lagi adalah yang menyaksikan gitu loh, kayak kita ini lebih gila lagi gitu. Bang Ramadan Pan nggak berani bilang wapres kita gila.
Bukan loh, gini loh. Kenapa? Ya kalau dulu ada persoalan apapun itu tim cyber lah, polisi itu cepat banget mengungkap gitu. Siapa ini orang kok gitu tega ngomong terhadap Pak Prabowo. Lah sampai sekarang nggak terungkap. Jadi akhirnya kan menjadi ini ya, menjadi gosip yang liar gitu. Ya, sampai Roy Suryo pada hari ini adalah momentum Roy Suryo itu disetujui banyak orang. Biasanya itu split itu 50% pro Roy, 50% anti. Kalau sekarang 95% itu pro Roy Suryo. Dalam konteks Fufufafa. Gitu. Nah itu di situ gitu loh. Dan apa itu loh? Oh ya. Nyanyi. Fufufafa. Masuk penjara. Aduh, udah terkenal tuh. Rasa cemas. Ya. Dunia gelap. Fufufafa masuk penjara. Iya, masuk penjara. Apa nggak diprotes sama susu bendera itu? Ya sudah pindah. Ini replay nih ya, gitu. Yang punya channel penontonnya subscriber sampai 2 juta gitu loh, bayangin gitu. Sekali dia main ada potensi 2 juta orang mengikuti ini. Gitu. Udah naik sekarang. 3,5 juta. 3,4 juta coba bayangin. Luar biasa lah, kita respect sama Pak Refli lah karena memberikan warna untuk demokrasi kita supaya tidak lurut-lurut aja gitu ya. Saya kira begitu. Nanti kalau ada diskusi ya dan juga Bang Refli dan saya juga bisa ikutan rembuk terhadap pertanyaan dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pohan. Makasih. Terus berkarya. Bergotong royong dengan semangat. Racikan Berita